Di sebuah desa terpencil, ada sebuah rumah kontrakan yang dibiarkan kosong bertahun-tahun. Rumah itu berdiri di atas lahan yang luas, dengan kebun kecil dan pohon beringin besar di salah satu sudut halaman. Warga desa menyebutnya kontrakan pocong, karena seringkali terdengar suara aneh atau terlihat sosok putih melompat di sekitar rumah pada malam hari. Pasangan muda, Adi dan Nina, yang baru saja menikah, tak mengetahui reputasi rumah itu. Mereka membutuhkan tempat tinggal yang murah untuk memulai hidup baru. Ketika mengetahui harga sewa rumah itu begitu murah, mereka merasa beruntung. Namun, perasaan tersebut mulai berubah ketika mereka tiba di rumah untuk pertama kalinya. Rumahnya kok sepi banget ya, Mas? Bisik Lina merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Adi yang tidak percaya dengan hal-hal mistis hanya tertawa kecil. "Ah, kamu ini, Lin, baru pertama kali datang sudah parno duluan. Lagian, harga segini mana bisa dapat rumah seluas ini?" jawabnya sambil mengelilingi ruang tamu yang lapang tapi penuh debu. Malam pertama di rumah itu berlangsung begitu tenang. Meski Lina merasa gelisah, dia merasa ada yang mengawasi, tapi mengabaikannya, berpikir mungkin hanya adaptasi di rumah baru. Pada malam berikut, Lina terbangun oleh suara seperti kain terseret di lantai. Dia menajamkan telinga, mencoba memastikan dari mana suara itu berasal. Di luar kamar, dia melihat bayangan putih melintas di lorong. Sejenak, tubuhnya membeku. Dia ingin membangunkan Adi, tetapi takut sosok itu mendekat jika dia bergerak. Keesokan paginya, Lina menceritakan apa yang dilihatnya semalam. Aku lihat sosok putih di lorong malam tadi. Rasanya seperti ada yang menyeret kain di lantai. Adi hanya menertawakannya lagi. "Kamu jangan kebanyakan nonton film horor makanya. Lagian, ini rumah tua. Wajar kalau ada suara-suara aneh." Lina tidak yakin, tetapi ia tidak ingin membuat masalah. Mereka melanjutkan rutinitas mereka, namun rasa tidak nyaman itu tetap menghantui Lina. Beberapa hari berikutnya, gangguan semakin intens. Bau busuk seperti bangkai mulai muncul di dalam rumah, terutama pada malam hari. Bau itu begitu menyengat hingga Lina sulit bernapas. Tetapi anehnya, Adi seolah tidak terganggu. Hingga pada suatu malam, Lina mendapati pintu kamar mandinya terkunci dari luar. Di dalam, dia mendengar suara kain yang terseret lagi. Ketakutan menyelimuti dirinya. Dia berteriak minta tolong, tetapi suara itu hanya menggema di dalam kamar mandi. Setelah beberapa saat, pintu terbuka dengan sendirinya. Lina keluar dengan gemetar dan memberitahu Adi, yang kali ini mulai berpikir mungkin memang ada yang tidak beres dengan rumah itu. Merasa semakin terganggu, Adi dan Lina akhirnya bertanya kepada tetangga sebelah. Seorang pria tua bernama Padarto yang sudah tinggal di desa itu sejak lama.
Rumah itu memang sudah lama kosong, Nak. Tidak ada yang betah tinggal di sana. Ucap Padarto, matanya penuh kehati-hatian. Dulu pernah ada keluarga yang tinggal di sana, tapi semua pergi. Katanya diganggu oleh pocong. Adi dan Lina terdiam, terkejut mendengar pengakuan itu. Katanya rumah itu berdiri di atas tanah bekas kuburan, Nak. Kuburan para korban konflik desa. Banyak arwah penasaran yang masih gentayangan. Lanjut Padarto dengan suara meyakinkan. Dengan ketakutan yang semakin nyata, Adi dan Lina memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang masa lalu rumah tersebut. Mereka menggali informasi dari para tetua desa dan menemukan bahwa tempat rumah itu berdiri dulunya adalah kuburan massal dari peristiwa berdarah puluhan tahun yang lalu. Banyak korban dikuburkan tanpa penguburan yang layak. Pada suatu malam, Lina yang terjaga di tengah malam melihat sesuatu yang membuatnya nyaris pingsan. Di sudut kamar berdiri sosok pocong dengan kain kafan yang lusuh dan kotor. Matanya terbuka lebar, namun tidak ada kehidupan di sana. Sosok itu memandangi Lina dengan tatapan kosong, namun penuh dendam. Lina menjerit, membangunkan Adi. Ketika Adi membuka mata, pocong itu lenyap. Namun, jejak kain kafannya yang kotor masih tertinggal di lantai. Adi mulai ketakutan. Akhirnya, dia mengakui bahwa rumah itu memang tidak wajar untuk ditempati. Namun, Lina merasa mereka tidak bisa meninggalkan rumah tersebut begitu saja. Ada sesuatu yang harus mereka selesaikan terlebih dahulu. Keesokan harinya, mereka mendatangkan seorang dukun desa yang dikenal ahli dalam hal mistis. Dukun itu meneliti rumah tersebut dan mengungkapkan bahwa pocong yang menghantui mereka adalah salah satu korban yang tidak mendapatkan penguburan yang layak. Dia merasa terganggu karena rumah ini dibangun di atas tempat peristirahatannya. Jelas sang dukun sambil merapalkan doa dan membakar dupa. Sang dukun kemudian melakukan ritual untuk membantu arwah tersebut mendapatkan ketenangan. Rumah itu dipenuhi bau dupa dan dukun itu mulai berkomunikasi dengan arwah yang menghantui mereka. Namun, arwah itu menolak pergi begitu saja. Rasa dendamnya terlalu kuat sehingga ritual tersebut malah membuatnya semakin marah. Pada malam terakhir mereka di rumah itu, teror semakin memuncak. Pocong itu menampakkan diri lagi. Kali ini dengan aura yang lebih menyeramkan. Wajahnya penuh dengan luka, matanya terbuka lebar seolah-olah menuntut sesuatu. Tubuhnya melompat-lompat mendekati mereka. Adi dan Lina berusaha lari keluar, tetapi pintu depan tiba-tiba tertutup rapat. Mereka mencoba menggedor jendela, tetapi tidak bisa dibuka. Pocong itu semakin mendekat, membuat tubuh mereka kaku karena ketakutan. Dengan ketakutan yang luar biasa, mereka berdua akhirnya berlutut
dan memohon ampun kepada arwah tersebut. Mereka meminta maaf karena telah tinggal di rumahnya tanpa izin dan berjanji akan memberikan penguburan layak bagi arwah tersebut. Setelah mendengar permohonan itu, pocong menghilang secara perlahan, meninggalkan aroma busuk yang perlahan-lahan memudar. Pintu depan akhirnya terbuka, memungkinkan Adi dan Lina keluar dari rumah itu. Keesokan harinya, Adi dan Lina bersama warga desa mengadakan upacara penguburan untuk arwah korban-korban yang tak tenang di bawah tanah rumah tersebut. Setelah ritual itu, mereka merasa sedikit lega meskipun trauma dari kejadian itu tetap membekas dalam ingatan mereka. Mereka tidak pernah kembali ke rumah itu lagi dan memutuskan untuk meninggalkan desa tersebut. Dan mereka membawa serta kenangan mengerikan yang akan terus menghantui mereka seumur hidup.